Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian guys? Oke, kali ini aku akan share kepada kalian tentang bagaimana cara kita merawat organ pernafasan kita dengan cara latihan. Sebagaimana yang kita alami saat ini, bahwa kita ini sedang mengalami darurat virus corona ya, bahwa penyebaran virus corona, isu-isu terkait virus corona ini sudah semakin urgent gitu. Bahkan sampai pemerintah meliburkan sekolah, mencegah masyarakat berkumpul ya. Tentu saja itu sudah mendekati tahap yang darurat ya. Jadi kita sudah benar-benar harus berhati-hati. Ada beberapa share ya, beberapa share yang diberikan oleh teman-teman dari grup-grup WhatsApp ya, atau grup-grup Facebook. Itu ada yang mengajarkan bagaimana cara kita mendeteksi kalau kita mengalami suatu gangguan pernafasan yang disebabkan oleh spesifik dalam artian corona, yaitu dengan mengetahui dari cara menahan nafas. Jadi di situ ada yang menyebutkan bahwa untuk mengetahui atau mengidentifikasi bahwa kita ini mulai terjangkit oleh virus-virus yang ada di dalam organ pernafasan kita, itu dengan cara menahan nafas. Mengambil nafas dalam-dalam, kemudian menahannya selama 10 detik. Kalau selama 10 detik itu tidak ada masalah, tidak batuk, tidak sesak, tidak berdahak dan lain sebagainya, maka berarti kita sehat. Oke, kalau gitu kita coba saja ya. Kita coba dulu ya. Kalian semua ikuti, kemudian setelah menahan nafas selama 10 detik, komen di bawah apa yang kalian rasakan. Kita ingin membuktikan bahwa informasi tersebut real atau sekedar orang share ya, yang tidak selalu valid untuk semua orang. Oke, kita coba ya. Ambil nafas dalam-dalam, tahan selama 10 detik, kemudian hembuskan. Kalau tidak ada masalah berarti kita sehat, tidak ada virus di dalam paru-paru kita, kata dia. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ambil nafas dalam-dalam, tahan 10 detik. Ada yang batuk, ada yang merasa tenggorokannya gatal, atau ada yang paru-parunya merasa sesak? Tulis di komen ya. Aku ingin tahu bagaimana respon dari beberapa orang. Menurutku secara pribadi, tes yang seperti itu tidaklah benar-benar valid ya. Itu bisa jadi untuk mengukur bahwa paru-paru kita masih normal atau paru-paru kita masih dalam kondisi baik. Tapi apakah itu bisa menjamin bahwa virus tidak masuk ke dalam tubuh kita? Wallahu a'lam bishawab. Menurutku itu masih tidak bisa mendeteksi. Hanya untuk memastikan bahwa paru-paru kita sedang dalam keadaan baik-baik saja. Oke. Terus informasi berikutnya banyak yang menyebar bahwa virus corona ini, yang namanya virus, jalurnya banyak ya, diantaranya melalui hirupan nafas ya, melalui sentuhan tangan ke organ-organ yang memiliki kelenjar ya, mata, hidung, mulut, telinga, dan lain sebagainya.
Dan itu dalam beberapa informasi itu bahwa yang diserang diantaranya adalah saluran pernafasan. Oke, saluran pernafasan ya diwujudkan dengan gejala seperti batuk, pilek atau flu, karena memang coronavirus ini juga adalah salah satu wujud dari flu ya, influenza, kategori dari jenis virus yang menyebabkan flu, sehingga yang diserang adalah organ pernafasan. Wujud lainnya adalah diiringi dengan demam tinggi, sehingga di mana-mana tempat ada tes thermal ya, dengan infrared diletakkan di depan kepala kita. Itu kemudian juga dengan keadaan menggigil ya, namanya bagian daripada demam ya, dingin panas ya, perasaan di tubuh kita. Kemudian ada yang mengatakan disertai dengan diare dan lain sebagainya. Itu adalah gejala-gejalanya. Tapi aku ingin berfokus pada intinya, yaitu pernafasan. Dan dalam video ini aku ingin share bagaimana caraku sebagai seorang aktif di bidang vokal, bidang suara, bidang ya, membaca Al-Quran. Itu bagaimana cara memelihara saluran pernafasan, karena seorang vokal, seorang yang bergerak di bidang suara itu pasti sangat membutuhkan suatu saluran pernafasan yang baik. Oke, untuk melatih ya, untuk melatih organ pernafasan kita, aku punya beberapa cara, yaitu dengan melatih teknik pengambilan nafas. Di sini aku ingin memberikan teknik pengambilan nafas ada 5, dan kalian harus ikuti semuanya. Pertama, kita pakai namanya pernafasan dada. Pernafasan dada ini sangat-sangat memfokuskan penyimpanan dada, penyimpanan udara di pada area sekitar dada ya, yaitu di sekitar area paru-paru ini lebih kita fokuskan. Caranya yaitu mengambil nafas